Madinatus Sumatera, Samudra Pasai, itu berbaiat langsung kepada dinasti Abbasiyah. Sahabat, ada sesuatu yang menarik pada momentum perayaan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1442 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 20 Agustus 2020 yang lalu. Ya, tanggal tersebut adalah tanggal peluncuran premier film dokumenter Jejak Khilafah di Nusantara. Sebuah karya dari anak bangsa yang membuka khazanah sejarah Islam tentang bagaimana dahulu kita mengenal Islam serta bagaimana hubungan peradaban dunia Islam dengan Nusantara. Film JKDN yang ditayangkan secara streaming di dunia maya telah menuai antusiasme luar biasa dari warganet. Menurut informasi yang beredar, tercatat ada 250.000 lebih pendaftar tiket virtual sejak pre-launching 2 Agustus 2020 yang lalu. Tak sampai di situ, film ini juga sukses menjadi trending topik di jagat Twitter. Dibuktikan dengan bertenggernya 4 hashtag yang disinyalir terkait film JKDN ini. Namun, di balik kesuksesan film ini, ternyata menyaksikan pemutaran film ini harus dengan penuh perjuangan. Walaupun tayangan film ini sempat diblokir beberapa kali, namun penayangan film ini tetap bisa diselenggarakan dengan lancar. Bahkan masyarakat tetap antusias menonton hingga akhir penayangan. Padahal menurut informasi yang beredar, dinyatakan bahwa film JKDN ini mampu dipertanggungjawabkan secara akademis. Sejatinya, film dokumenter JKDN ini adalah karya anak bangsa yang seharusnya diberi ruang sebagaimana karya-karya anak bangsa yang lain. Diberi kesempatan untuk duduk bersama, berdiskusi, mengkaji, dalam rangka bersama-sama mencari kebenaran atau titik terang, bahkan sebuah kebenaran sejarah, bukan malah disambut dengan pemblokiran tanpa alasan. Padahal, negeri ini memegang teguh demokrasi, di mana setiap warga negaranya diberikan hak kebebasan berpendapat. Lantas, kemana perginya kebebasan pendapat yang dielulukan itu? Sahabat, Khilafah adalah sistem kepemimpinan Islam setelah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW yang bertugas untuk menjaga agama dan mengatur urusan dunia serta mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Nusantara tentu tidak bisa dilepaskan dari target dakwah negara khilafah. Cukup banyak catatan sejarah yang menuliskan jasa khilafah dalam mendakwahkan dan menjaga Islam di Nusantara. Film JKDN ini mempunyai peran penting untuk mengungkap kebenaran yang dikaburkan bahkan dikuburkan. Kebenaran tentang khilafah baik dari sisi historis, normatif, bahkan empiris. Betapa banyak jejak khilafah yang masih berbekas di berbagai pulau di Asia Tenggara. Tentu jejak yang paling jelas dan nyata dari peran khilafah di masa dulu adalah jejak keislaman kita. Dengan pengiriman para dai yang menyebarkan Islam dan pasukan militer yang dikirim khilafah ke Nusantara untuk mengusir penjajah Eropa, kita bisa merasakan nikmatnya Islam dan persaudaraan umat Islam yang tak mengenal sekat kebangsaan. Betapa khilafah mempunyai jasa yang besar untuk kebaikan di negeri ini. Para orang tua kita pada masa lalu pun memandang bahwa khilafah sebagai kepemimpinan tunggal kaum muslim yang global. Sahabat, film ini tak hanya disaksikan ratusan ribu penonton di Indonesia, tetapi juga disaksikan oleh para muslimah dari Bangka Belitung. Yuk kita simak pendapat mereka terkait film JKDN ini. Saya, film dokumenter Jejak Khilafah di Nusantara merupakan film dokumenter yang keren banget ya, terus juga sangat ilmiah dan wajib jadi tontonan buat semua usia, terutama para anak muda. Dan pesan saya buat para pemuda, yuk kita melek politik Islam, kita melek sejarah Islam, karena kita sebagai agen perubahan memiliki tanggung jawab besar untuk mengeluarkan umat dari penjajahan pemikiran. Dan menurut saya, film Jejak Khilafah di Nusantara ini baru memuat sebagian kecil dari sejarah kehidupan Islam.
seharusnya menjadi pemantik buat kita untuk belajar Islam lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, dan mendakwahkannya. Terkait dengan film Jejak Khilafah di Nusantara, saya sebagai praktisi pendidikan ingin menyampaikan bahwa film tersebut betul-betul membuka mata akan sejarah Islam di Nusantara. Betapa film Jejak Khilafah di Nusantara ini mendetaili setiap sejarah Islam dari zaman Rasulullah SAW hingga Islam sampai ke Indonesia. Bahkan di tahun ke-7 Hijriah, Islam sudah masuk ke Indonesia. Film ini juga memberikan bukti sejarah peninggalan kehilafahan Islam yang tidak bisa dielakkan lagi, bahwa Nusantara punya hubungan dengan kehilafahan. Dan sebagai praktisi pendidikan, saya berharap film ini bisa menjadi rujukan dalam materi sejarah Islam di sekolah-sekolah agar memberikan informasi yang benar terhadap sejarah Islam dan penyebaran Islam. Dan film ini tergambar jelas bahwa khilafahlah yang mengirimkan utusannya ke Nusantara untuk mendakwahkan Islam. Layaknya kita harus menonton dan mengambil hikmah dari film ini. Karena jejak khilafah nampak jelas di Nusantara ini, maka sebenarnya hubungan kita dengan khilafah adalah seperti satu tubuh. Hanya saja ketika kami ini khilafah sudah runtuh, wajiblah bagi kita untuk berjuang menegakkan kembali khilafah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Menurut saya, film Jejak Khilafah di Nusantara ini sangat menarik sekali. Karena apa? Karena sangat memberikan ilmu serta wawasan saya terhadap sejarah Islam yang ada di Nusantara. Yang tadinya saya tidak mengetahui sejarah Islam yang sebenarnya seperti apa, akhirnya sekarang saya sudah paham semenjak saya menonton film JKDN. Dan tentunya saya ingin mengajak seluruh masyarakat dan teman-teman seprofesi jurnalis khususnya yang ada di Bangka Belitung, yuk mari sama-sama kita menonton film JKDN karena supaya kita mengetahui apa sih sebenarnya sejarah Islam yang ada di Nusantara. Sahabat, jika khilafah sebagai ajaran Islam terbukti memiliki akar historis yang jelas, lalu jika dilihat dari segi normatif juga terdapat banyak dalil yang mengatakan bahwa khilafah adalah sesuatu yang fardu kifayah. Begitu pula jika dilihat dari segi empiris, telah nyata bahwa khilafah adalah problem solver atau solusi yang dibutuhkan negeri, apalagi ditambah besarnya animo terhadap pemutaran film sejarah ini membuktikan bahwa betapa besar kerinduan umat akan hadirnya sang institusi syar'i. Lantas, mengapa khilafah harus ditolak? Bukankah khilafah adalah solusi yang selama ini dibutuhkan negeri, bahkan dunia? Tidakkah kita merindukannya? Yuk berbagi kebaikan dan informasi seputar Islam dengan cara like, komen, serta subscribe channel Muslimah Serumpun Sebalai. Dan jangan lupa untuk like fanpage Muslimah Serumpun Sebalai di Facebook. Berikan suka dan komentar kalian ya di setiap kiriman Muslimah Serumpun Sebalai. Jangan lupa pula untuk membagikannya agar Islam semakin tersyiar ke seluruh pelosok dunia. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.